Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan ke materi selanjutnya, yaitu energi potensial dan potensial listrik. Yang pertama yang akan kita pelajari adalah energi potensial listrik yang dilambangkan dengan, ada yang melambangkan dengan U, ada juga yang melambangkan dengan EP, energi potensial, ada juga yang melambangkan dengan PE, potensial energi. Medan listrik itu adalah medan yang konservatif. Medan yang konservatif ini maksudnya adalah medan yang tidak bergantung pada lintasan, tapi hanya bergantung pada keadaan awal dan juga pada keadaan akhir. Energi potensial listrik didefinisikan sebagai EP itu sama dengan Q aksen per R. Dengan EP itu adalah energi potensial, dan K itu adalah 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Q itu adalah muatan sumber, dan Q aksen ini adalah muatan uji. R adalah jarak antara muatan. Misalnya, kita punya muatan positif Q, lalu ada muatan uji, Q aksen, yang akan bergerak, yang akan dipindahkan dari 1 ke 2. Jadi muatan uji ini terserah lintasannya, bisa seperti ini atau bagaimana, pokoknya yang akan kita perhatikan adalah awal dan juga akhir. Dari muatan Q ini, muatan Q aksen memiliki jarak, ada R1, kemudian dari sini ada R2. Jadi ada usaha kan ya, memindahkan antara dari keadaan 1 ke keadaan 2. Usaha ini kita lambangkan dengan W, work. Jadi W itu sama dengan EP2 kurang EP1. Karena dia tergantung pada keadaan awal dan keadaan akhir. Sehingga kita tahu EP itu adalah Q aksen per R, karena ini adalah R2, karena ini adalah EP2, berarti ini adalah R2, dikurang Q aksen per R1. Ini adalah W yang dibutuhkan untuk memindahkan dari 1 ke 2. Usaha. Itu kan untuk 2 buah muatan. Ini untuk 2 buah muatan. Bagaimana kalau misalnya ada 3 buah muatan atau lebih? Misalkan lagi kita punya muatan Q1, kemudian ada muatan Q2, ada muatan Q3. Berarti antara Q1 dan Q3 itu ada R13. Antara Q1 dan Q2 itu ada R12. Kemudian antara Q2 dan Q3 adalah R23. Kalau kita mau cari energi potensialnya, yang total itu sama dengan EP1, 2, ditambah EP13 tambah EP23. Jadi kalau kita jabarkan, EP total itu sama dengan Q1, K sama semua ya, Q1, Q2 per R12 tambah Q1, Q3 per R13 ditambah Q2, Q3 per R23. Jadi kita jumlahin EP-nya semua. Kita lanjutkan ke B, potensial listrik. Potensial listrik berarti itu satuannya adalah volt ya. Kita tahu F untuk gaya dan juga untuk medan itu kan adalah besaran vektor kan. Tapi untuk potensial listrik itu adalah besaran skalar. Jadi nanti kita bakalan jumlahin aja semuanya. V itu, potensial listrik itu sama dengan EP per Q aksen. Kalau misalnya kita masukkan EP itu adalah Q aksen per R, itu kita bagi dengan Q aksen, maka Q aksen habis, sehingga V itu sama dengan Q per R. Kamu pahami aja bentuk-bentuknya. V itu Q per R, EP itu Q aksen per R. Kalau E itu gimana? Q per R kuadrat. Kalau misalnya F itu gimana juga?
Kamu bandingkan, kamu bedakan antara itu supaya nggak bingung. Jadi V itu adalah kaki per R. Kalau kita pindahkan ini, kalau kita mau cari EP aja, berarti Ki aksen kali V, ya. Untuk keterangannya, V itu adalah potensial listrik pada jarak R, V itu satunya adalah volt. Kemudian Q itu adalah muatan sumber, kolom, R itu adalah jarak terhadap muatan sumber, meter satuannya. Nah, jadi kalau kita mau memindahkan dari suatu tempat ke tempat yang lain, seperti yang tadi, berarti kita memiliki usaha ya. Usaha itu sama dengan EP2 kurang EP1. EP2 di sini adalah Q aksen V2 dikurang Q aksen V1. Sehingga usaha itu sama dengan Q aksen kali delta V. Atau aksen di sini kan untuk membedakan dia antara muatan sumber dengan muatan uji. Jadi W itu sebenarnya adalah Q kali delta V. Kemudian potensial akibat beberapa muatan titik. Jika kita memiliki muatan titik seperti ini, ada Q1, kemudian ada Q2, ada Q3, ada Q4. Kemudian kita mau cari potensial di titik P akibat mereka ini berapa. Berarti antara Q1 dengan P, antara Q2 dengan P, dan selanjutnya itu kan memiliki jarak gitu ya. Berarti di sini kita punya R1, lalu ada R2, ada R3, dan ada R4. Kita tahu kalau potensial itu adalah besaran skalar. Jadi V itu, V pada titik P itu sama dengan sigma dari V semua itu. Jadi sama dengan V1 tambah V2 tambah V3 tambah V4 tambah misalnya kalau ada lagi yang lain Vn gitu ya. Atau Vp itu kalau kita mau masukin ini berapa, berarti kan sigma K Q per R. Maksudnya ini penjumlahan ini aja, kita masukin berapa persamaan di dalam ini. Berarti K Q1 per R1 ditambah K Q2 per R2 tambah selanjutnya gitu ya. Jadi kalau kita mau keluarin K, karena K itu sama aja semua, berarti Q1 per R1 tambah Q2 per R2 tambah selanjutnya sampai Qn per Rn. Kita lihat ya, kalau misalnya kita beri pun di sini ada sebuah muatan misalnya Q5, tapi kalau di persamaan Q5 ini nggak kita masukkan ke dalam perhitungan gitu kan ya. Yang kita masukkan perhitungan adalah potensial Q yang menyebabkan potensial di sini. Berarti Q penyebab aja yang kita masukkan ke dalam perhitungan. Selanjutnya untuk contoh soal akan dibagikan lewat grup. Nanti silakan dipahami contoh soalnya. Seperti biasa kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan. Silakan dikerjakan worksheet-nya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.